Lagi ngapain, Pastor? Ini kan saya harus tahu minggu biasa ke-25. Oke. Itulah hari ini. Oke. 26. Dan berlaku di seluruh dunia. 1,6 miliar memakai ini. Jadi misalnya saya ke Spanyol pun kayak gitu, itu juga bacanya? Ini. Kalau kau pun ke Jepang. Saya kan pernah ke Jepang. Oke, ya oke lah. Ya. Tunggu biar tahu tak perlu, tapi tak perlu bilang saya kan pernah ke Jepang. Saya pernah ke Jepang kan. Sudah. Oke, di Jepang cukup begitu. Bisa saya langsung ikut misa, bayangkan. Oh, karena sama, memang persis sama. Jadi jumpa dengan pastor di sana, dia tahu dia sedikit bahasa Inggris dan banyak saudara umat sudah siap. Jadi hari Minggu pas ya, saya mau ikut misa. Please, entah apalah mereka, tapi saya tahu apa yang dibuat. Saya memang tidak ikut membacakan karena bahasa Jepang dan tulisan Jepang lagi, tulisan kanji itu. Ajinomoto entah apa Kawasaki. Tapi ikut Mitsubishi Honda. Gitu ikut kan. Jadi dan saya tahu orang semua waktu khotbah mereka khotbah, waktu komuni aku membagi semua karena di seluruh dunia. Oh enggak, pastor bilang Daihatsu. Ada Yesu gitu ya. Oke. Suzuki. Jadi, pasti dan sama ya. Karena saya mau berkhotbah juga untuk kelompok kami kan ada grup waktu itu. Saya tahu itulah isinya. Entah apa dibilangnya itu aklokrik untuk kakak. Pasti ini dibilangnya. Ini seluruh dunia itu. Sekiranya pun kau pergi ke apa-apanya kan, kata-kata ke Afrika. Oke. Afrika Tengah atau Kongo dan seterusnya sama. Kan pernah juga ditelepon dari sana kan, karena waktu Radio Maria saya main gitar, datang dari Afrika. Hey, Father, saya ingat kamu, bisa kita bergabung Radio Maria Ghana dengan Radio Maria Indonesia? Bisa. Tapi kami tidak menggunakan bahasa Inggris, katanya itulah. Jadi apa rupanya? Sebenarnya gini kan, kita itu Kristen atau Katolik? Kok kau persoalkan? Karena enggak lah, harus saya persoalkan Pastor, karena waktu itu beberapa kali diingatkan oleh pastor paroki saya dulu di Padang Bulan, kalau ada yang bertanya kalian agama apa untuk KTP, katakan Katolik. Bukan Kristen. Maksud saya yang seperti ini. Karena kan sebenarnya bagaimana? Kenapa kita disebut gereja Katolik? Sebenarnya bukan kita ya. Dalam arti semua sebenarnya Katolik. Hanya kemudian sesudah ada reformasi menjadi lain kan. Mulai waktu ada gereja yang pertama sebenarnya itu adalah Katolik sebenarnya. Ya memang kapan itu kan kalau dikatakan ini. Jadi istilah Katolik itu merupakan istilah yang sudah ada sejak abad awal. Sejak zaman Santo Polikarpus itu, ya tahun 250 sekian ya. Jadi kalau kita lihat juga ya dalam arti ini kata Katolikos sebenarnya itu dari bahasa Yunani ya, kata holos, eklesia kata holos. Coba kalau kita lihat kisah Rasul 9:31 itu ya. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kata Katolik ada di situ kan karena terjemahannya ya. Tapi kata Katolik sendiri berasal dari bahasa Yunani, Katolikos, yang artinya keseluruhan atau universal atau lengkap. Jadi tadi itu saya katakan Polikarpus sebenarnya bukan tahun tapi Polikarpus adalah murid Rasul Yohanes. Rasul Yohanes Penginjil. Ya, jadi masih tahun artinya masih tahun-tahun dini ya, itu tahun gereja, 90 kan? Lah meninggal Yohanes ya. Ini muridnya mungkin tahun 80 70. Jadi sudah dikatakan kita gereja itu Katolikos. Jadi ini dia ya. Jadi sudah kita lihat tadi bahwa kata itu sebenarnya dari bahasa Yunani jemaat. Namun memang nama gereja Katolik itu makin digunakan pada awal abad kedua itu. Artinya tahun 100 sekian ya, tahun 107. Apa itu ketika selalu ada kan yang sesat gitu. Jadi ada ajaran-ajaran sesat yang ini muncul ya. Satu Ignatius dari Antioquia akhirnya menjelaskan bahwa ya jemaat di Smyrna
untuk menyatakan bahwa gereja Katolik, apa dikatakan? Gereja Katolik adalah gereja satu-satunya yang didirikan Yesus Kristus. Untuk apa itu? Gunanya untuk membedakannya dari para heretik pada saat itu yang juga mengaku sebagai jemaat Kristen. Nah ini. Yang mana jemaat Kristen yang heretik ini menolak bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia. Nah. Pemahaman tentang kealahan Yesus di sini Jadi ada orang berbeda, ya. Kristen mengatakan dia Kristen pengikut Kristus, tapi dia katakan itu heretik, sesat ya. Ya. Mengakui sebagai jemaat Kristen, tapi menolak bahwa Yesus adalah Allah. Untuk kita, Ya, Yesus adalah Allah. 100% Allah, 100% manusia. Mereka tak mungkin Allah sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia. Ajaran itu. Maka datanglah Ignatius. Katakanlah. Jadi bahwa gereja Katolik adalah gereja satu-satunya yang didirikan Yesus Kristus. Yang Kristen yang lain itu yang mengatakan Enggak urusanku, katanya gitu. Lain, sesat lain. itu. Mereka bukan Katolik. Oke. Mungkin Kristen dikatakan tapi bukan Katolik ini ya. Tapi kan mereka yang merebut diri mereka Kristen sebenarnya. Tapi itu bukan Memang Katolik. mereka mengatakan pengikut Kristus tapi aneh. Ya, oke. Lain apa aja kan? Jadi Ya. sini ajaran sesat itu adalah dari bid'ah, ajaran sesat ya, dari docetisme dan gnostisisme. Gnostisisme ya. Agnostik seperti agnostik ya. Jadi Ignatius mengajarkan tentang hierarki gereja, imam dan ekaristi yang bertujuan menunjukkan kesatuan gereja dan kesetiaan gereja kepada ajaran yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Ini dia. Jadi dikatakan juga ada penggalan kalimatnya coba Ya, itu dengan cukup Ignatius ini ya, ini. cukup keras juga Santo Ignatius di sini Apa mengatakan, dikatakan di situ? di mana uskup berada, maka di sana pula umat berada. Terus Sama seperti di mana ada Yesus Kristus, maka di sana juga ada gereja Katolik. nah, sejak saat itulah gereja Katolik memiliki arti yang kurang lebih sama dengan yang kita anut sekarang. Sejak tahun Ignatius inilah ya. Ya. Jadi dalam hal ini kata Katolik mempunyai 3 arti. Apalah itu ya? 3 arti. 1. Ya. 1. Gereja yang didirikan Yesus ini bukan hanya milik suku tertentu atau kelompok eksklusif yang terbatas, melainkan mencakup keseluruhan keluarga Tuhan yang ada di seluruh dunia, yang merangkul semua dari setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Itu tertulis di Wahyu 7:9 ya. Itu jadi gereja didirikan Yesus ini bukan hanya milik suku, bangsa dan seterusnya. Itulah arti Katolik. 1. Yang kedua, kata Katolik juga berarti bahwa gereja tidak dapat memilih-milih doktrin yang tertentu. nah ini doktrin, ajaran-ajaran tertentu ya. Jadi gereja Katolik sana, Katolik sini, di banyak ajarannya khusus. Jadi Agak kurang pas kalau di daerah sini, katanya gitu ya kan? tidak dapat memilih-milih doktrin yang tertentu. Inilah asal cocok dengan selera. Ya. Cocok dengan gereja kami, buat. Tak boleh, Katolik tidak bisa begitu. Jadi tak boleh dia, jadi kata Katolik berarti tidak dapat memilih-milih. Dia pilih-pilih pendapat pribadi. Tapi apa? Harus doktrin yang tetap setia kepada seluruh kebenaran yang dianut oleh Jadi tidak boleh dia pilih, aku ambil sebagian dari sini. tak boleh. Ambil sebagian dari sini. Itulah Katolik sebenarnya. Ya, Jadi ya. bisa saja namanya Katolik tapi lain. Tidak diikutinya semua ajaran itu. Tak Katolik boleh. 70%. Jadi Rasul Paulus sudah mengatakan ya coba hakikatnya Bahwa hakikatnya seorang rasul adalah untuk menjadi pengajar yang Katolik. Artinya yang meneruskan firman Allah dengan sepenuhnya. Nah, Tiap-tiap orang kami nasihati dan ini tiap-tiap orang Kolose kami 1:12 ajari. itu ya. Ya, dalam Kolose. Tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dia ada dulu lagu-lagu kami kan waktu kecil. Sekarang tak ada lagi kurasa itu. Kayak mana lagunya? Jadi diajari kami kan agak fanatik yang Ria Katolik do napina ojak mi. Oh, ya. Apostel minisido dang lawau siani. Tuhan ramoti
apostelmu, wah enak dulu Ya. itu. Terus berdiri kita ke bendera hormat. Ya. Dan Kuria Katolik Dona Pina. Oh hebat dulu itu ya. Inilah itu ya. Jadi yang ketiga, gereja Katolik adalah gereja yang terus ada di seluruh dan sepanjang waktu sampai akhir zaman kelak. Sudah dikatakan oleh Yesus, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi di sini gereja ini Kristus disebut sebagai Katolik atau universal sebab ia dikurniakan kepada segala bangsa oleh karena Allah Bapa adalah pencipta segala bangsa. Dan sebelum naik ke surga, apa yang dikatakan di sini, Yesus memberikan Amanat agung agar para rasulnya pergi ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Kuria Katolik Dona Pina Ojapi Apostel Kita hentikan dulu lagunya. Kita lanjutkan dulu materi ini karena akan gitu kan. Jadi di sini lah kan kalau kita lihat sepanjang sejarah memang banyak itu ya yang menjalankan misi tersebut sampai akhirnya kita bisa jadi Katolik di sini kan. Ya. Jadi kini kalau dikatakan itu gereja Katolik ditemukan hampir di seluruh dunia. Tak ada lagi sudut-sudut yang tidak ada Katolik ya. Ya. Namun memang demikian kalau dikatakan nama gereja Katolik tidak untuk dipertentangkan dengan istilah Kristen yang kau bilang tadi itu. Oh. Yang juga sudah dikenal sejak zaman para rasul. Jangan dipertentangkan Katolik dengan Kristen. Aku bukan Kristen, aku Katoliknya aku. Tak perlu sebenarnya di. Dan malahan ada orang yang mengatakan, kalian mana Kristen? Kalian Katoliknya? Ada yang bertanya kepada saya beberapa hari yang lalu ya. Iya. Bagaimana Pastor Kulma jawab itu? Katanya, kalian bukan Kristen. Seperti Kristen itu memang lebih dekat dengan Kristus. Karena Kristen kan sebenarnya Kristen pengikut Kristus kan gitu kan. Kalian tidak Kristen, kalian Katolik. Padahal inilah itu, jangan dipertentangkan. Sebab Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Dan memang istilah Kristen mau menunjukkan bahwa umat yang menamakan dirinya adalah pengikut Kristus. Dan menjadi murid Tuhan. Bukan karena sebab manusia belaga ya, tetapi karena mengikut Kristus, yaitu Sang Mesias. Jadi umat Katolik itu adalah umat Kristen. Yang justru Katolik itulah gereja yang menghidupi makna Kristen 100%. Dia menghidupi Kristus itu 100% dengan sepenuhnya. Tidak ada tanggung, tidak bisa dipilih-pilih tadi kan. Dan itu resmi secara institusi kan begitu. Dan betul, sebab gereja Katolik menerima dan meneruskan semua ajaran Kristus. Semua, tidak ada yang kita pilih-pilih. Jadi tidak tadi yang dia tak cocok ini ke daerahku, jangan ikut ini. Ada yang memotong-motong kan. Jadi dalam hal ini sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus dan para rasul, dan itu yang kita lestarikan sampai sekarang. Karena itu tradisi kitab suci dan magisterium ini. Karena itu kita yang sebenarnya meneruskan 100% apa yang dipesankan oleh Kristus dan para rasul kita. Jadi seperti Jadi jangan dibedakan Katolik Kristen. Memang kita lah Kristen yang 100%, tapi yang tadi sudah kita terangkan apa sebenarnya maksud daripada Katolik itu kan. Ya. Umum dan seterusnya itu, tapi dalam tetap pengikut Kristus. Itu dia. Itulah demikianlah sehingga makanya tata perayaan Ekaristi itu di negara manapun sama sebenarnya. Itu ditetapkan sedemikian rupa dan berlaku di negara manapun. Apalagi baru-baru ini tukar kan. Sekarang semua itu di seluruh dunia sama. Iya ya, berarti bukan Lagunya hanya pun sama, cuma bahasa lain kan. Jadi bukan hanya di Keuskupan Agung Medan saja. Karena itu sekarang saya kan mengajar lagu Gregorian. Di beberapa susteran kan. Pantaslah selama ini kalau misa harian belakangan ini pastor agak sering-sering salah nyanyinya ya. Lagu Gregorian. Tak boleh. Yang lagu yang lain itu lagu Gregorian, karena itulah yang paling Katolik. Jangan kita lupakan itu ya. Jadi inilah Kuria Katolik. Terima kasih Pastor. Apostel Benedictino Dang Lau Sian